Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fatia Sausan Karimah dengan NIM 15115200006, mata kuliah Fisika Terapan dengan dosen pengampu Ibu Siti Sahara. Di video pembelajaran kali ini, saya ingin membawakan topik tentang keseimbangan benda tegar. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama ada konsep keseimbangan benda tegar. Yang kedua, konsep momen inersia. Yang ketiga, pengaruh momen inersia terhadap gerakan. Dan yang keempat, menghitung momen inersia berbagai bentuk. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu konsep keseimbangan benda tegar. Definisi dari keseimbangan sendiri yaitu keadaan yang seimbang atau stabil. Dan definisi dari benda tegar yaitu benda yang memiliki susunan materi yang stabil dan tidak berubah saat dikenai gaya atau torsi. Jadi, definisi dari keseimbangan benda tegar sendiri adalah keadaan di mana benda tegar berada dalam keadaan stabil atau seimbang setelah semua gaya diterapkan padanya. Para penumpang pesawat terbang umumnya akan merasa nyaman dalam kabin, baik saat take off, landing, ataupun saat berada di ketinggian tertentu. Meskipun terjadi turbulensi yang mengakibatkan goncangan, pesawat akan tetap di ketinggian yang sudah diatur otoritas bandara yang mengatur perjalanan seluruh pesawat. Oh iya, untuk apa sih diatur? Supaya pesawat terbang tidak bertabrakan satu sama lain. Mengapa pesawat terbang bisa terbang dengan konstan pada satu titik ketinggian ya? Nah, ternyata hal ini dikarenakan adanya kesetimbangan benda tegar loh teman-teman. Jika suatu gaya diberikan pada sebuah benda tegar, maka benda tersebut akan mengalami perubahan keadaan gerak, baik gerak translasi maupun gerak rotasi. Namun, jika beberapa gaya diberikan pada sebuah benda tegar, tetapi gaya-gaya tersebut saling meniadakan satu sama lain, sehingga tidak menghasilkan perubahan keadaan gerak pada benda, maka benda tersebut berada dalam kesetimbangan. Syarat keseimbangan benda tegar. Untuk keseimbangan translasi, sigma F hasilnya sama dengan 0. Di sigma F ini, resultan gaya terhadap sumbu X dan Y hasilnya juga harus sama dengan 0. Untuk keseimbangan rotasi, sigma torsi hasilnya juga sama dengan 0. Keseimbangan benda tegar mempunyai dua jenis. Yang pertama, keseimbangan statis, dan yang kedua, keseimbangan dinamis. Benda dikatakan berada dalam keseimbangan statis ketika jumlah total dari semua gaya yang bekerja pada benda saat diam adalah 0, sehingga benda tetap dalam keadaan diam. Nah, sedangkan benda dikatakan berada dalam keseimbangan dinamis ketika benda tetap dalam keadaan bergerak yang konstan, baik secara translasi ataupun rotasi di bawah pengaruh beberapa gaya. Materi selanjutnya yaitu konsep momen inersia. Hukum Newton yang pertama mengatakan bahwa benda yang bergerak akan cenderung terus bergerak, dan benda yang diam akan cenderung tetap diam. Kecenderungan benda untuk mempertahankan diri, diam tetap diam, atau yang gerak tetap gerak disebut dengan inersia. Oleh karena itu, hukum pertama Newton disebut juga sebagai hukum inersia. Momen atau momen gaya adalah hasil kali antara gaya dengan momen lengannya. Jadi, momen inersia itu adalah ukuran kecenderungan atau kelembaman suatu benda untuk berotasi pada porosnya. Besarnya momen inersia suatu benda bergantung terhadap beberapa faktor, yaitu yang pertama ada massa benda atau partikel, kedua geometri benda atau bentuk, ketiga letak sumbu putar benda, dan yang keempat ada jarak ke sumbu putar benda atau lengan momen. Selanjutnya, rumus momen inersia. Besarnya momen inersia suatu benda bermassa yang memiliki titik putar pada sumbu yang diketahui dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan M dikali R pangkat 2, dengan M yaitu massa partikel atau benda dengan satuan kilogram, dan R yaitu jarak antara partikel atau elemen massa benda terhadap sumbu putar dengan satuan meter. Jika suatu benda memiliki bentuk yang kompleks atau terdiri dari berbagai macam bentuk, maka besar komponen inersianya adalah jumlah momen inersia dari tiap bagian-bagiannya yang dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan sigma M dikali R kuadrat.
dengan sigma yaitu jumlah momen inersia. Nah, di sini ada contoh penerapan momen inersia, yaitu ada gasing yang berputar dengan seimbang. Sebuah gasing diputar dari atas bidang miring dengan kecepatan yang sama, maka akan bergerak lebih cepat karena momen inersia yang terjadi pada gasing tersebut. Materi selanjutnya kita ke pengaruh momen inersia terhadap gerakan. Di sini terdapat gerak rotasi benda. Dalam gerak rotasi, massa benda tegar dikenal dengan julukan momen inersia. Momen inersia dalam gerak rotasi itu mirip dengan massa dalam gerak lurus. Kalau massa dalam gerak lurus menyatakan ukuran kemampuan benda untuk mempertahankan kecepatan linear sama dengan kecepatan gerak benda pada lintasan lurus. Maka momen inersia dalam gerak rotasi menyatakan ukuran kemampuan benda untuk mempertahankan kecepatan sudut. Kecepatan sudut artinya kecepatan gerak benda ketika melakukan gerak rotasi. Disebut sudut karena dalam gerak rotasi, benda bergerak mengitari sudut. Makin besar momen inersia suatu benda, semakin sulit membuat benda itu berputar alias berotasi. Sebaliknya, benda yang berputar juga sulit dihentikan jika momen inersianya besar. Materi selanjutnya menghitung momen inersia berbagai bentuk. Yang pertama ada batang silinder poros di pusat. Apabila sebuah sumbu putar berada di titik pusat massa, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan 1/12 dikali M dikali L pangkat 2. Dan yang kedua ada batang silinder poros di pinggir. Apabila sebuah sumbu putar berada pada salah satu ujung batangnya, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan 1/3 dikali M dikali L pangkat 2 dengan keterangan I-nya momen inersia, L-nya panjang batang, dan M-nya massa. Ketiga ada silinder tipis berongga bentuknya seperti cincin tipis. Rumusnya adalah I sama dengan dikali M dikali R pangkat 2. Keempat ada silinder pejal bentuknya seperti katrol atau roda tertentu. Rumusnya adalah I sama dengan setengah dikali M dikali R pangkat 2. Yang kelima ada bola pejal dengan jari-jari R. Rumusnya yaitu I sama dengan 2/5 dikali M dikali R pangkat 2. Yang keenam ada bola pejal di garis singgung. Rumusnya yaitu I sama dengan 7/5 dikali M dikali R pangkat 2. Dan yang terakhir ada bola berongga dengan rumus I sama dengan 2/3 dikali M dikali R pangkat 2. Di sini ada satu contoh soal. Diketahui sebuah batang homogen yang bermassa 0,6 kg dan panjang 60 cm. Apabila gumpalan lumpur tersebut bermassa 20 gram dilempar dan menempel pada salah satu ujung batangnya, maka tentukan momen inersia sistem melalui pusat batang. Di sini diketahui M1-nya itu 0,6 kg, L-nya 60 cm diubah ke meter jadi 0,6. R-nya 30 cm diubah ke M jadi 0,3. M2-nya 20 gram diubah ke kilogram jadi 0,02. Yang ditanya itu inersia. Kita pakai rumus ini ya teman-teman. 1/12 dikali M dikali R pangkat 2 plus M dikali R pangkat 2. Jadi hasilnya itu 1,98 dikali 10 pangkat min 2 kilogram meter persegi. Asik, udah selesai. Segitu aja video pembelajaran dari saya. Terima kasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.